Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitria Dewi Sekita dengan NPM A1A020097 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Kali ini saya akan membahas tentang membaca pemahaman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, apa sih membaca itu? Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang selalu ada dalam setiap tema pembelajaran. Hal tersebut membuktikan pentingnya penguasaan keterampilan membaca. Sebenarnya membaca itu bukan hanya sekedar memahami lambang-lambang tertulis, melainkan juga memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang ada dalam bacaan. Nah, membaca pemahaman inilah yang dibina dan dikembangkan secara bertahap pada sekolah. Yang pertama, hakikat membaca pemahaman. Menurut Kolker, membaca merupakan suatu proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan bahasa tulis. Hakikat membaca ini menurutnya ada 3 hal, yaitu afektif, kognitif, dan bahasa. Perilaku afektif itu mengacu pada perasaan, perilaku kognitif mengacu pada pikiran, dan perilaku bahasa mengacu pada bahasa anak. Sejalan dengan itu, Rosenblatt dalam Tomkins berpendapat bahwa membaca merupakan proses transaksional. Proses membaca berdasarkan pendapat ini meliputi langkah-langkah selama membaca, mengkonstruksi makna melalui interaksinya dengan teks bacaan. Makna tersebut dihasilkan melalui proses transaksional. Menurut Frederick McDonald dalam Burns mengatakan bahwa membaca merupakan rangkaian respon yang kompleks, diantaranya mencakup respon kognitif, sikap, dan manipulatif. Membaca juga dibagi menjadi beberapa sub keterampilan, meliputi sensori, persepsi, sekuensi, pengalaman, berpikir, belajar, asosiasi, dan afektif serta konstruktif. Syafi'i juga mengatakan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik atau yang disebut proses mekanis, beberapa psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Adapun Faris mendefinisikan membaca sebagai pemrosesan kata-kata, konsep, informasi, dan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pengarang yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman awal pembaca. Pemahaman diperoleh bila pembaca mempunyai pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang terdapat dalam bacaan. Disimpulkan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan pembaca untuk membangun makna dari suatu pesan yang disampaikan melalui tulisan. Yang kedua, jenis-jenis membaca pemahaman. Menurut Ian Mujianto dan kawan-kawan, menjelaskan jenis membaca yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh seseorang, khususnya dalam bidang akademik, ada 5, yaitu yang pertama, membaca intensif, yang kedua, membaca kritis, yang ketiga, membaca cepat, yang keempat, membaca apresiatif dan estetis, dan yang terakhir, membaca teknik. Yang pertama, membaca intensif. Membaca intensif yaitu salah satu jenis membaca yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman ide-ide naskah dari ide pokok sampai ke ide-ide penjelas dan dari hal-hal yang global
sampai hal-hal yang rinci. Jenis membaca inilah yang disebut dengan membaca pemahaman. Yang kedua, membaca kritis. Membaca kritis merupakan tataran membaca paling tinggi. Hal ini dikarenakan ide-ide bacaan yang telah dipahami secara baik dan detail, dikomentari dan dianalisis kesalahan dan kekurangannya. Yang ketiga, membaca cepat. Membaca jenis ini dilakukan untuk memperoleh informasi keseharian secara cepat, seperti berita dan laporan utama pada surat kabar atau majalah. Yang keempat, membaca apresiatif dan estetis, yaitu membaca yang berhubungan dengan pembinaan sikap apresiatif atau sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai keindahan dan kejiwaan. Kemudian yang terakhir adalah membaca teknik. Membaca teknik adalah jenis membaca yang mementingkan kebenaran pembacaan serta ketepatan intonasi dan jeda. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses membaca pemahaman. Membaca merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Menurut Nuttall 1988, keterampilan membaca adalah suatu proses interaksi antara pembaca dengan teks dalam suatu peristiwa membaca. Dalam proses ini dituntut kemampuan mengolah informasi untuk menghasilkan pemahaman. Pada tahap ini, pembaca melakukan interaksi antara makna yang terdapat dalam teks dengan makna yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun faktor-faktornya antara lain: A. Faktor fisiologis. Menurut Lamb dan Arnold pada tahun 1976, faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. B. Faktor intelektual. Faktor intelektual atau inteligensi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Webster mengemukakan bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. C. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, serta sosial ekonomi keluarga siswa. Latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Anak-anak yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa, serta orang tua yang berbicara dan mendorong anak-anak mereka berbicara akan mendukung perkembangan bahasa dan inteligensi anak. D. Faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. E. Kemampuan berbahasa. Apabila seseorang menghadapi bacaan yang bahasanya tidak pernah didengarnya, maka akan sulit memahami teks bacaan tersebut. Penyebabnya keterbatasan kosakata yang akan dimiliki.
F. Disleksia. Disleksia adalah salah satu tipe kesulitan belajar khusus di mana kesulitan tersebut mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca atau mengeja. Karakteristik disleksia ini ditandai dengan adanya kesulitan dalam membaca dan menulis sebuah huruf. 4. Menerapkan konsep membaca pemahaman. Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal-hal penting dari apa yang dibacanya. Yang dimaksud dengan membaca pemahaman atau komprehensi adalah kemampuan membaca untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian. Pemahaman ini berkaitan erat dengan kemampuan mengingat bahan yang dibacanya. Usaha efektif untuk memahami dan mengingat lebih lama dapat dilakukan dengan A. Mengorganisasikan bahan yang dibacanya dalam kaitan yang mudah dipahami. B. Mengkaitkan fakta yang satu dengan fakta yang lain atau menghubungkannya dengan fakta dan konteks. Jadi, kesimpulannya adalah membaca pemahaman merupakan pengajaran yang sangat penting. Jika diselenggarakan dengan baik, pengajaran ini akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan belajar siswa pada masa mendatang. Dengan demikian, pemahaman diperoleh bila pembaca mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dengan apa yang terdapat di dalam bacaan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.